Hai semuanya, apa kabar? Sehat, sukses, bahagia selalu ya. Jangan lupa subscribe, like, berikan komentar-komentar Anda, dan bagikan channel ini agar kami semakin bersemangat lagi dalam membuat konten-konten yang menarik dan bermanfaat. Bagi Anda yang selama ini telah mendukung kami ucapkan terima kasih. Dan kami doakan Anda selalu diberikan kesehatan, rezeki, dan kebahagiaan yang melimpah. Mari kita mulai dengan sebuah market outlook untuk perdagangan hari ini, tanggal 5 November 2020. Hari ini adalah hari yang ditunggu banyak orang, walaupun sebenarnya sudah diramalkan banyak orang juga, yaitu pengumuman GDP Indonesia, di mana pertumbuhan ekonomi Indonesia hari ini akan diumumkan akan berada di dalam teritori negatif atau masuk ke dalam fase resesi. Tergantung bagaimana pasar meresponnya, apakah resesi itu hanya tinggal angka saja karena sudah terlihat dari lama dan market sudah inline, atau market akan memanfaatkan isu resesi ini untuk membuat panik para investor atau para trader. Karena seperti kita lihat kemarin, pemilihan presiden Amerika yang sentimennya begitu baik di market-market lain, tiba-tiba di market Indonesia di paruh kedua perdagangan tiba-tiba langsung merosot dengan sangat tajam. Sedangkan hari ini kalau kita lihat market Amerika maupun market Eropa kembali menguat dengan tajam, di mana untuk market Amerika saham-saham teknologi atau Nasdaq yang memimpin penguatan dengan luar biasa, di mana Nasdaq naik 430,2 poin atau 3,85% ke 11.591. S&P 500 naik 74,3 poin atau 2,2% ke 3.443. Dan Dow Jones menjadi yang naiknya paling sedikit, hanya 367,6 poin atau 1,34% ke 27.848. Sedangkan di market Eropa, kembali CIC Prancis yang masih terus-menerus di demo oleh masyarakat muslim di seluruh dunia, tapi Prancis bursanya justru malah naik paling tinggi. Prancis naik 2,2% atau 2,44% atau 117,2 poin ke 492,3. Sedangkan Xetra DAX Frankfurt atau GDXI, indeks dari negara Jerman ini mengalami kenaikan 1,95% atau 235,2 poin ke 12.324. Sedangkan FTSE 100 indeks London menguat 1,67% atau 96,5 poin ke 5.883. Dan kalau kita lihat dolar indeks atau DXY menguat tipis 0,01% atau 0,011 poin ke 93,442. Dan kurs rupiah sendiri hari ini diperdagangkan di 14.565 atau rupiah melemah 20 poin atau 0,14%. Sedangkan TLKM NYSE atau saham telekomunikasi Indonesia atau PT Telkom yang diperdagangkan di New York Stock Exchange melemah 0,06% atau 0,01 poin ke 17,68, atau kalau dirupiahkan adalah Rp2.574. Sedangkan EIDO ETF Indonesia yang diperdagangkan di market Amerika menguat 1,68% atau 0,39 poin ke 19,39. Jadi kembali EIDO terus naik walaupun kemarin market Indonesia turun. Dan untuk di bursa komoditi, oil atau WTI oil atau minyak
mengalami penguatan 0,89 poin atau 2,33% ke 39,04. Dan ini tentu saja akan menjadi sentimen yang bagus bagi saham-saham minyak. Kemudian CPO menguat 2,76% atau 68 poin ke 3.308. Sama dengan oil, CPO ini juga harus diperhatikan. Sedangkan komoditas-komoditas lain bergerak mix dan tidak terlampau besar. Gold melemah 0,34% atau 6,4 poin ke 1903,30 US dollar per troy ounce. Timah menguat 0,69% atau 125 poin ke 18.200. Nikel menguat 82,5 poin atau 0,54% ke 15.420. Batubara Newcastle untuk kontrak November naik 0,08% ke 60,50. Batubara Newcastle untuk kontrak Desember menguat 0,33% atau 0,20 ke 61,1. Sedangkan batubara Rotterdam untuk bulan November kembali melemah 0,78% atau 0,4 poin ke 50,85. Dan untuk kontrak Desembernya batubara Rotterdam turun 0,68% atau 0,35 poin ke 51,45. Jadi untuk komoditi hari ini yang bisa dilihat adalah CPO dan oil. Sedangkan dari bursa regional Asia, kalau kita lihat pembukaan indeks Nikkei 225 Tokyo Jepang menguat 0,87% atau 200,27 poin ke 23.950 poin. Sedangkan S&P ASX 200 indeks dari negara Australia ini menguat 38 poin atau 0,63% ke 6.100. Sedangkan indeks Kospi Seoul Korea menguat 1,13% atau 26,63 poin ke 2.383,95. Jadi kalau kita lihat market Eropa dan market Amerika yang ditutup positif dengan cukup kuat. Dan ini sudah 3 hari berturut-turut ya, market Amerika dan Eropa ini hijaunya cukup tebal-tebal. Dan kalau kita lihat market regional Asia juga menyambut Pilpres Amerika ini dengan hijau. Maka kami memprediksi 55% hari ini market Indonesia akan berada di dalam teritori hijau. 55%. Kenapa 55%? Karena sisanya masih ada halangan atau gangguan dari kemungkinan pengumuman GDP. Tapi kembali lagi, in market we trust, market bisa bergerak kemanapun dan kita tidak bisa memaksakan apapun kepada market. Yang bisa kita lakukan adalah melihat dan beradaptasi dengan market, bukan memaksa market mengikuti keinginan kita. Demikianlah market outlook untuk perdagangan hari ini. Tetap sehat, tetap semangat, dan maju terus untuk mencapai profit maksimal di pasar modal Indonesia. Dan jangan lupa untuk selalu berusaha bahagia. Sampai jumpa di berbagai insight dan informasi menarik lainnya dari carakaya.id.